Shirley Juanda lahir di Ambon pada 8 Agustus 1984. Sejak muda ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan dikenal dekat dengan masyarakat. Latar belakang ini membentuk kepribadiannya sebagai figur yang peduli pada pembangunan manusia dan kemajuan daerah. Shirley Juanda resmi dilantik pada 20 Februari 2025 sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025 hingga 2030. Pencapaiannya ini tidak hanya menandai awal kepemimpinan baru, tetapi juga bagian dari sejarah penting karena ia adalah gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Shirley Juanda kini dipandang sebagai simbol perubahan sekaligus harapan baru bagi masyarakat Maluku Utara. Jika kita meninjau kinerja Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley Juanda dari sudut pandang nilai berorientasi pelayanan, terdapat beberapa hal yang patut kita soroti secara mendalam. Sebagai seorang pemimpin baru di tingkat provinsi, beliau menunjukkan semangat yang cukup tinggi dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Salah satu wujudnya adalah melalui program-program yang langsung menyentuh desa, seperti sosialisasi aplikasi Jaga Desa yang digagas untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun memantau pembangunan. Selain itu, Ibu Shirley juga aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan kegiatan maupun program pemerintah daerah. Sejak dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025-2030, Ibu Shirley telah menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai akuntabel, suatu unsur dalam berakhlak yang menekankan transparansi, tanggung jawab, dan penggunaan anggaran secara benar, serta bertanggung jawab kepada rakyat. Adapun salah satu tindakan nyata yang menunjukkan penerapan akuntabilitas oleh Gubernur Shirley yaitu transparansi pengelolaan dana pendidikan, baik BOSP dan BOSDA. Shirley mempertegas bahwa dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA 2025 akan dikelola menggunakan aplikasi digital. Katanya boleh kita menggeser anggaran, jadi kita bukan menggeser, kita relokasi anggaran karena fasilitas perjalanan dinas, makan minum yang tidak produktif, itu boleh kita geser untuk program dalam 12 OPD untuk ketahanan pangan, penurunan kemiskinan. Peningkatan dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan pemahaman yang benar terhadap mekanisme pengelolaan anggaran baik dalam aspek perencanaan, penataan usahaan, hingga pelaporan keuangan daerah. Hal ini merupakan penerapan nilai berakhlak tentang akuntabel dalam penggunaan anggaran secara tepat, efisien, dan bertanggung jawab. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda turun langsung ke Halmahera Barat. Beliau memastikan program cek kesehatan gratis dan makan bergizi gratis berjalan dengan baik. Tapi saat ada sekolah yang belum jalan programnya, Bu Gubernur tegas minta untuk ditindaklanjuti. Inilah contoh nyata kompeten hadir dengan cek fakta di lapangan dan pastikan solusi. Bukan cuma itu, di pendidikan vokasi beliau tekankan siswa harus punya skill nyata, siap kerja dan profesional. Nilai berakhlak kompeten itu artinya kerja tuntas, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Kami memohon dukungan Bapak Presiden dan seluruh jajaran kementerian untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Karena masa depan bukan hanya soal teknologi yang canggih, tapi juga tentang hati yang peduli, tangan yang bekerja, dan memastikan bahwa semua ikut maju bersama. Kita Ibu Kota Sofifi itu masih kelurahan status administrasinya, dan kami bisa menjadi kota yang mandiri sebagaimana ibu kota seharusnya. Realisasi nilai kompeten ASN yang ditunjukkan oleh Ibu Shirley adalah advokasi publik, di mana Ibu Shirley mampu menyuarakan kepentingan rakyat secara jelas dan tegas. Nilai harmonis juga tercermin dalam upaya memastikan pembangunan yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, maupun etnis. Kepemimpinan Shirley Juanda berfokus pada penyediaan ruang partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, sehingga suara kelompok minoritas maupun mayoritas sama-sama dihargai. Dengan demikian, nilai harmonis tidak hanya hadir dalam hubungan antar individu, tetapi juga terwujud dalam kebijakan publik yang menekankan kesetaraan akses, solidaritas sosial, dan kesejahteraan bersama. Visi harmonis Shirley Juanda Gubernur Maluku Utara mewujudkan Maluku Utara sebagai provinsi yang damai, setara, dan bersatu dalam keberagaman melalui kepemimpinan yang kolaboratif, terbuka, dan berkeadilan. Shirley adalah perempuan Kristen yang berasal dari etnis minoritas Tionghoa, memimpin daerah yang mayoritas penduduknya berbeda latar belakang agama dan etnis. Namun ia dapat terpilih dan dipilih rakyat. Itu sendiri mencerminkan bahwa nilai keberagaman dan kesetaraan dihormati, menghargai perbedaan. Ibu Shirley Juanda menunjukkan nilai loyal dengan mengutamakan kepentingan bangsa melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. Hal itu ditunjukkan saat beliau membongkar dugaan permintaan anggaran 1,7 miliar rupiah untuk identifikasi jalan rusak. Berdasarkan hal tersebut, beliau membuka layanan pengaduan jalan dan jembatan rusak yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat.
beliau menunjukkan kesetiaan pada negara dengan mencegah penyalahgunaan keuangan negara. Melalui tindakan tersebut, Ibu Sherly Juanda membuktikan bahwa loyal merupakan pengabdian nyata untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Ibu Sherly Juanda meresmikan aplikasi Jaga Desa di Provinsi Maluku Utara sebagai wujud kepemimpinan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Aplikasi ini bermanfaat untuk meningkatkan transparansi dana desa, ketepatan program, ketertiban administrasi, dan pemantauan real-time. Langkah ini mencerminkan komitmen beliau untuk membangun desa yang maju, akuntabel, dan terbuka terhadap perubahan, melalui solusi inovatif yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat hingga ke tingkat desa. Ibu Sherly Juanda sebagai Gubernur Provinsi Maluku Utara lakukan beberapa kolaborasi. Salah satunya adalah kolaborasi antara Pemprov Maluku Utara dengan Telkomsel, di mana kolaborasi tersebut bertujuan untuk pemutakhiran infrastruktur digital yang dilakukan dengan cara percepatan digitalisasi pemerintahan dan penguatan infrastruktur jaringan di wilayah blank spot. Yang kedua adalah melakukan kerjasama dengan Kementerian ESDM dan PLN untuk memperkuat ketahanan energi dan mewujudkan Maluku Utara terang hingga pelosok.